Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita telah memasuki tema yang baru, yaitu tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran yang ke-1. Baik, kita mulai. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Udin: wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore, ayo kita pulang. Siti: iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Udin: ya, betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Siti: betul, Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Udin: ayo kita cari informasinya, teman-teman. Ayo mengamati. Nah, di sini deh ada pertanyaan, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ayo mengamati. Ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Oke, tugas pertama kamu, perhatikan buklet dengan berjudul terjadinya siang dan malam. Nah, tugas kamu adalah memperkirakan informasi apa saja yang ada di dalam buklet ini yang berjudul terjadinya siang dan malam. Itu tugas pertama kamu. Sekali lagi, memperkirakan informasi apa yang terdapat dalam buklet terjadi siang dan malam. Itu untuk tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, tugas yang kedua, tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebabnya, dan perbedaan yang teramat. Nah, format untuk tugas kamu yang kedua seperti ini. Sebelah kiri, hal yang telah aku ketahui. Sebelah kanan, hal yang ingin aku ketahui. Jadi, di antara penyebab siang dan malam yang telah kamu ketahui itu apa? Lalu kira-kira ada hal-hal yang apa yang belum kamu ketahui, silakan kamu tulis di tugas yang kedua ini ya. Dengan format seperti ini ya. Jangan dirubah formatnya. Kalau perintahnya format seperti ini, kerjakan seperti ini ya. Sekali lagi, hal yang telah kamu ketahui tentang siang dan malam, dan hal yang ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut. Ayo membaca. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata kunci sebagai informasi yang penting yang kamu temukan. Baik, tidak usah dikasih garis bawah, tapi kamu ingat-ingat saja ya. Oke. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Nah, ini adalah gambar globe bumi ya, arah rotasi itu. Perhatikan, dari kiri ke kanan berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, arah rotasinya berlawanan dari kiri ke kanan. Kalau jam kan dari kanan ke kiri atas ya, kalau ini dari kiri ke kanan bawah. Jadi arah rotasi bumi berlawanan jarum jam. Oke, kita lanjut. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu.
Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat perlahan-lahan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Jadi kalau kalian perhatikan, matahari itu kalau kita lihat bergerak dari timur ke barat. Padahal bukan. Yang bergerak itu adalah bumi kita yang melakukan rotasi. Ya. Jadi bumi kita itu berputar pada porosnya seakan-akan matahari yang bergerak. Oke, itu penjelasan singkatnya. Baik, kita lanjut. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini ada contoh kegiatan ya. Nah, kegiatan pertama adalah simulasi tentang gerak semu. Baik, disimak. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. 2. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Kamu ini yang A, teman kamu yang B. Yang ketiga, A atau kamu menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. Dan B, teman kamu berjalan maju 1 meter. Nah, seperti gambar ini. 4. A, kamu membuka mata dan mengamati perubahan posisi B, perubahan teman kamu. Perubahan posisi teman kamu atau B terjadi karena B, teman kamu bergerak ke depan. Akan tetapi A, kamu seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang teman kamu atau B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Oke. Selanjutnya, kegiatan yang kedua. Simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Pilihlah 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Nah, nih, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan kelompok, jadi kamu memperhatikan saja penjelasan Bapak ya. Nah, ini adalah seorang anak membawa senter dan seorang anak memegang globe bumi, ya, tiruan bumi. Nah, ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan diperlukan adalah senter dan globe. Senter ini, globe ini adalah, kenapa disebut globe? Karena tiruan bumi ya. Yang satu, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter. Jangan dulu dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. Kira-kira kalau misalnya senter belum dinyalakan, globenya seperti apa? Oke, yang ketiga, nyalakan senter. Nah, ketika senternya sudah menyala, globenya seperti apa? Nah, kalau belum dinyalakan, globenya sama-sama gelap. Kalau dinyalakan, sebagian gelap, sebagian terang ya. Yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Nah, kira-kira ada perubahan. Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, ini tugas yang ketiga. Oke. Yaitu menjawab pertanyaan adalah perbedaan sebelum dan sesudah senter dinyalakan. Nah, selanjutnya tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang akan terjadi pada globe?
tulis juga pengamatan. Nah, 2 soal ini kamu jadikan sebagai tugas ketiga. Ya, 2 soal ini ya. Yang pertama adalah perbedaan antara senter yang sudah atau yang belum dinyalakan kepada globe. Yang kedua, setelah dinyalakan senter, putarlah globe berlawanan arah jarum jam dan perhatikan apa yang terjadi. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Nah, untuk tugas kamu yang keempat, nah di sini adalah pertanyaan ya. Pertanyaan berdasarkan kegiatan tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. Pertanyaan pertama ini ada 4 jawaban ya, bukan disilang. Ingat, bukan disilang, tapi pertanyaan satu ini memiliki 4 jawaban. Soal yang pertama, kapan kita mengalami siang? Kedua, kapan kita mengalami malam? Yang ketiga, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Yang keempat, bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, bagaimanakah arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Nah, tadi udah jelasin ya. Kalau rotasi bumi itu arahnya kemana, kalau jarum jam arahnya kemana. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Nah, tadi juga sudah dijelaskan rotasi bumi. Yang keempat, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Ada yang terang. Nah, yang kelima juga, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Yang keenam, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Akibatnya apa? Ya, yang ketujuh, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, tadi juga dijelaskan ya. Yang kedelapan, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Nah, tadi juga dijelaskan. Yang 9, kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Darmo ketika siang hari? Nah, jelasnya siang hari itu kegiatan kita apa? Yang ke-10 terakhir, kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Darmo ketika malam hari? Nah, itu adalah 10 pertanyaan di tugas kamu yang keempat sekaligus tugas kamu yang terakhir. Nah, setelah itu, kamu jangan lupa tulis kesimpulan tentang rotasi bumi adalah apa dan rotasi bumi menyebabkan apa. Berdasarkan dari kamu menjawab 10 pertanyaan tadi. Oke, jelas ya, Nah? Oke, baiklah anak-anak. Jangan lupa semua tugas kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.